Menurut Ibu, orang-orang nasib orang hilang ini, yang sisa 2 orang ini, penting? Penting. Ibu peduli nggak dengan nasib mereka? Peduli. Siapa nama mereka? Saya nggak ingat. Ada Bimo, Bimo yang udah ketemu ya. Yang 2 lagi saya nggak ingat. Ibu peduli dengan orang yang Ibu nggak ingat. Satu kata bisa memicu emosi, viral, lalu jadi aksi nyata. Tonton sampai habis untuk tahu gimana efek domino narasi bekerja. Coach, tahu kasus yang lagi hangat-hangatnya dibicarain nih Coach, di salah satu perdebatan Ferry sama Gusti Ayu di kontennya si Denny Sumargo ya Coach ya. Nah, itu kalau misalkan dalam satu kata pun aja bisa bikin emosi seseorang, bahkan bilang kalau misalnya itu pelaku. Nah, itu sebenarnya kenapa sih Coach? Nah, ini menarik nih. Ya tuh, lagi seru banget tuh percakapan itu ya. Nah, yang menarik yang menurut saya adalah 2 hal ini kan sebenarnya saling berdebat satu sama lain ya. Iya. Ferry Irwandi itu sebenarnya fokusnya kepada ada 2 statement yang dia sampaikan. Statement pertama tentang yang anggota DPR. Ya, statement itu. Iya. Yang kedua adalah statement yang berkaitan dengan orang hilang. Dia fokus adalah mencari orang yang hilang. Iya. Nah, menurut mereka, ini kalimatnya gara-gara kalimat dihilangkan. Betul. Itu menjadi ribut. Iya, Nah, karena dihilang. padahal ternyata orangnya nggak hilang. Oke. Orang tersebut malah jualan. Jualan. Di Kalimantan sama di mana gitu ketemu orang. Tapi ada beberapa orang lain yang memang ada di kantor polisi. Katanya gitu ya. Ini menurut pernyataan dari si Ferry Irwandi. Nah, di lain pihak ada 2 orang lagi yang belum ketemu sampai sekarang. Belum tahu di mana. Nah, di pihak Gusti Ayu memakai kata dihilangkan, menurut dia itu adalah DFK. Dianggap seakan-akan kok lu nggak pro pemerintah, seakan-akan lu nggak percaya sama pemerintah lu, gitu kan? Iya. Nah ini menarik nih, ketika terjadi perdebatan itu, Ferry menjelaskan kalau Kontras itu adalah satu lembaga untuk mencari-cari tentang keadilan dan sebagainya. Di Kontras itu rupanya definisi hilang adalah kalau orang itu masuk di kantor polisi atau apa, itu kategori disebut dihilangkan definisinya. Nah, Gusti Ayu baru ngerti definisinya. Kalau menurut Gusti Ayu adalah itu cuma hilang saja. Tidak, dihilangkan. Kenapa? Karena orang itu ada di kantor polisi. Kaget, dia bilang, oh di kantor polisi. Ngerti gak? Jadi yang satu maksudnya tolong jangan ribut-ribut menjelekin pemerintah supaya tidak rusuh. Tapi yang di satu kesannya ini fokusnya kelihatannya kok seakan-akan dia provokator gitu loh. Padahal maksudnya tidak begitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Maka ada kalimat orang tak kenal maka tak sayang kan? Iya. Exactly. Sebenarnya karena informasi kalimat dihilangkan dan hilangkan menjadi isu. Sedangkan di kasusnya Gusti Ayu, dia fokusnya pada DFK-nya. Kasusnya di Ferry Irwan tentang orang hilangnya. Dua-duanya nggak sama nih. Sampai menunjukkan ada bukti-bukti. Nah, karena kalau di dalam NLP kan ada istilah gitu ya. Kita tidak tahu sesuatu, kita akan melihat segala sesuatu kayak blind spot. Karena kita tidak mengerti seperti apa sesungguhnya informasi. Gitu ya. Kita cuma hanya ngerti sepotong-sepotong. Iya, betul. Makanya ditelitilah. Ferry bilang, kenapa ada satu konten saya yang diposting, masuk di IG story, kenapa dihilangkan? Oh iya. Nah, ibu ini, Gusti Ayu, menunjukkan bahwa dia nggak menghilangkan. Karena memang tidak muat di Canva. Oh. Sampai tunjukin Canva-nya. Iya. Dia tunjukin juga tentang handphonenya dia. Dia pakai handphone katanya Oppo. Yang ini katanya nggak tahu pakai handphone apa. Sampai dibahas handphone tuh. Jadi bener-bener tidak ada di capture, ada atasnya nggak. Kan memang ada ya handphone yang apa ya, yang biasanya apa ya istilahnya ya, size-nya ya, apa square-nya itu kadang-kadang nggak dapet. Jadi istilahnya dia nggak dapet di square-nya, bener-bener isinya handphonenya nggak ada. Oh, jadi perdebatan itu tidak terjadi karena ternyata memang dia memasukkannya waktu ketika di Canva berbeda hasilnya. Fokusnya Gusti Ayu fokus kepada DFK, jangan sampai ada kerusuhan lagi. Fokusnya Ferry adalah orang hilang. Nah, makanya teknik NLP maka diperlukan untuk menjadi klarifikasi. Kalau teman-teman muslim menyebutnya tabayun ya.
Betulan? Kok lu ragu gitu? Iya tahu kan apa kayak ngeklarifikasi hal yang Betul. tabu gitu kan. Betul kan? Oh, itu hal tabu kan? Ya. Nah, jadi mengklarifikasi supaya jangan sampai terjadi salah persepsi. Teknik NLP menjadi bagian penting ketika kita bicara berarti ada frame sesuatu. Kedua, ketika seseorang berbicara, kita nggak tahu jalan pikirannya aslinya kayak gimana. Iya betul. Itu dulu kan. Nah, kalau dia tahu jalan pikirannya apa, kan lebih gampang ngomong tanpa kelihatannya nunduh. Nah, itu maksudnya. DFK itu yang diributin. Tapi emang kalau misalnya kayak dari satu kata aja tuh bisa perdebatannya kemana? Ya karena definisi dihilangkan sama hilang itu artinya beda sih. Iya sih benar. Hilang itu kan sebenarnya kan kalau hilang itu kan artinya sebenarnya kalau hilang itu kan sebenarnya kata benda. Dihilangkan berarti ada seseorang yang menghilangkan kan gitu. Iya benar. Nah itu maksudnya. Kata-kata itu aja. Sisanya adalah teknik bagaimana mengklarifikasi, bertanya pakai teknik mental model sehingga segala problem-problem atau permasalahan konflik itu tidak terjadi. Intinya itu sih sebenarnya dalam konsep itu. Jadi makanya kenapa bisa gampang tersinggung karena kita tidak punya teknik mental model yang mampu menggali informasi yang dalam sehingga kita tahu aslinya cerita. Kalau dalam NLP ada istilah ketika dia berbicara, dia menyampaikan sesuatu itu baru surface permukaan. Okay. Kalau ditanya lebih detail baru dapat deep informasinya. Lebih dalam lagi baru dapat experience. Yang dibutuhkan oleh mereka adalah experience. Waktu cerita tentang handphone baru, oh ternyata handphonenya nggak bisa. Yeah. Experience-nya. Yang waktu Ferry cerita, dibilang tentang kontras, baru dia tahu ceritanya. Itu maksudnya. Oh, oke. Berarti sebenarnya kalau misalnya kayak lagi ada perdebatan, apalagi satu kata kan maknanya bisa banyak betul, ya. Betul. Makanya hati-hati banget kalau menggunakan kalimat. Ya kan tadi kan surface, terus ngedip, terus abis itu experience, pengalamannya. Nah, kalau misalkan nih coach, ketika kita kan cuma tahu surface-nya aja kan ya, Coach, biasanya. Itu sepotong-sepotong informasinya. Ya, makanya kalau orang tahu surface, jangan buru-buru kita menghakimi seseorang atau melabel seseorang. Oh, itu nggak dia boleh. Benar atau salah jangan. Karena informasi sepotong. Oh, berarti harus klarifikasi dulu dari pernyataan. Benar-benar mencari pernyataan yang lebih tepat. Oke, itu gimana, Coach? Kan gini, saya kasih contoh yang paling gampang. Ada satu pernyataannya Ferry, pernah dia memberi satu buah statement bahwa mengatakan begini, kalau saya tunjukkan WhatsApp-nya, itu Anda akan menemukan ada senjata. Saya menemukan WhatsApp-nya, Anda menemukan senjata. Iya, oke kan ya? Okay. Nah, itu kan ini macam-macam artinya. Iya. Yang artinya bisa aja si Gusti, Bu Gusti itu yang punya senjata, atau siapa yang punya senjata? Ternyata yang punya senjata bukan Bu Gusti, orang lain. Ngerti nggak maksud saya? Oke, itu sebenarnya masih bisa digali lagi ya, Coach? Betul. Begitu juga tentang video. Ada video yang disampaikan, saya lupa cuma ngomongnya apa. Video itu seakan-akan ada Ferry kayak menyampaikan sesuatu dalam potongan video itu. Ternyata potongan video itu dicek ke lab UI. Laboratorium forensik UI, ternyata ditemukan itu bukan suara Ferry. Di bagian tambahannya, itu adalah suara di sekitarnya. Berarti kalau misalkan kita dapat pernyataan atau bahkan media pun potongan, media apapun potongan, jangan ditelan bulat-bulat. Itu baru surface. Tugas kita adalah mencari deep-nya. Setelah cari deep, baru experience-nya. Sayangnya nggak semua orang di Indonesia atau di dunia adalah belajar NLP. Oh, kalau belajar NLP bisa langsung... Ya, paling nggak dia minimal tidak langsung ngambek, ngamak marah. Apalagi katanya, gara-gara postingan itu menyebar sampai 20 berapa, sampai 30, apa 50 postingan, nyebar kemana-mana. Gara-gara salah potongan itu. Udah gitu, Ferry pun kena serangan. Yang artinya bahwa, tapi Bu Gustinya keren juga sih, dia ngomong, ya sih lain kali kalau saya mau capture sesuatu, lihat di konten aslinya. Alias maksudnya handphone dia nggak bisa nangkep semua, cari konten aslinya aja. Jadi nggak usah ribut gitu loh. Yang Ferry ributin kenapa bukan konten gua yang kesebar, tapi konten Bu Gusti yang kesebar kemana-mana sampai 50 berapa gitu. Oh, malah banyak. Disangka itu buzzer-nya. Gitu loh sebenarnya. Jadi masanya ujung-ujungnya saya juga ngeliat kenapa Bu Gusti sempat ngotot itu selain DFK, dia merasa sudah terganggu bisnisnya.
Alias, udah jangan temenan sama Bu Gusti lah. Itu Bu Gusti bahaya kayaknya secara bisnis. Dia punya senjata api. Sampai segitunya. Oh iya. Dia rupanya punya bisnis kita, saya nggak tahu bisnisnya apa. Tapi maksudnya itu sudah mengganggu ke bisnisnya mereka. Makanya Denny Sumargo bilang, lebih baik kalian punya nomor WhatsApp deh. Kalau ada apa-apa kalian kalau konfirmasi masing-masing. Gitu sebenarnya. Oh, oke. Padahal itu durasinya panjang juga, debatnya panjang, tapi akhirnya nemu titik. Saya dengerin tuh sampai saya dengernya 2 atau 3 kali. 2-3 kali maksudnya nggak selesai dengerin lagi, nggak selesai saya dengerin lagi. Jadi karena saya penasaran. Ini sebenarnya apa? Ujung-ujungnya menurut saya adalah surface, deep, experience. Makanya teknik NLP metamodel sangat membantu untuk biar nggak salah paham. Itu aja. Menarik banget teman-teman. Teman-teman salah satunya yang biasanya kalau misalkan ngomong atau terima informasi tuh yang salah paham atau enggak nih? Tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku Aulia. Dan saya Coach Anton Syarif. Terima kasih. Sukses buat Anda. Sampai jumpa. NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.